Hai, assalamualaikum. Siang ini Mama Alfabia mau bikin roti sobek isi coklat. Nah, ini roti yang super duper lembut, empuk. Kalian wajib coba, recommended banget ya. Nah, sebelum kalian melanjutkan nontonnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian selalu dapat pemberitahuan dari Mama Alfabia. Dan jangan lupa ya, share, like, serta komen. Nah, ini dia, aku udah siapin bahan-bahannya. Kalian bisa lihat sendiri ya di description. Nah, aku udah siapin wadah. Terus aku masukin 300 gram tepung terigu protein tinggi. Aku pakai cakra kembar. Dan aku pakai ragi instan Han. Terus aku pakai 8 gram ya. Aku langsung masukin ke wadah tadi yang udah berisi tepung. Nah, setelah itu aku masukin 1 sendok makan susu kental manis ya. Setelah kita masukkan ini 1 sendok, terus kita bisa masukin juga nanti gula. Nah, aku nanti pakai gula itu sekitar 3 sendok makan ya. Jadi kalau kalian pengen rotinya lebih manis lagi, kalian bisa tambahin juga gulanya, itu bisa 5 atau 6 sendok kalau kalian nggak mau pakai isian. Karena ini pakai isian, jadi aku rasa dengan 3 sendok makan itu udah pas ya, rotinya udah balance dengan isi coklatnya. Setelah itu aku pakai telur 1 butir. Ini telurnya telur utuh ya. Kita masukin 1 butir. Nah, ini dikacau-kacau aja, nanti diaduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini konsep buatnya kayak gini ya. Kalau kalian mau buatnya kayak lain dengan resep yang sama juga bisa, atau kalian mau buatnya dengan cara kalian tapi pakai resep ini juga boleh. Nah, ini aku aduk-aduk dulu sampai dia tercampur rata. Terus aku masukin juga garamnya langsung. Terus itu sejumput garam aja ya, jangan terlalu banyak karena kan kita dari margarinnya juga ada rasa asinnya. Setelah itu aku masukin juga 1 sendok makan margarin. Kalian kalau mau pakai butter juga boleh, lebih enak, lebih lembut, lebih wangi ya. Nah, setelah semua bahan masuk, kita aduk-aduk. Terus kita masukin nanti air. Aku pakainya itu air dingin ya, karena nanti kita bakal pakai mesin. Jadi kalau bisa kita pakai bahannya yang dingin agar panasnya mixer itu nggak mempengaruhi adonan kita. Ini aku pakainya 80 ml air dingin. Jadi kalian bisa masukin airnya tuh sedikit demi sedikit. Kita sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kita pakai, karena setiap tepung itu memiliki perbedaan dalam kelembapannya ya. Nah, ini aku aduk-aduk aja terus pakai spatula, pakai sendok cabe. Terus aku udah cuci tangan ya sebelumnya. Terus aku aduk-aduk pakai tangan. Ini sebelum kita aduk pakai mesin, kita aduk dulu pakai tangan, udah tercampur rata agar kerja mesin kita itu nggak terlalu berat. Jadi kita uleni dulu dengan tangan, karena nanti aku itu pakai hand mixer ya. Jadi mixernya itu dipegang pakai tangan, jadi nggak stand mixer ya. Jadi dia nggak standby, nggak bisa ditinggalin. Emang kita harus memixernya pakai tangan juga. Nah, ini aku mixer. Ini aku mixernya kurang lebih waktunya sekitar 8 menit. Udah sampai kalis ya. Ini adonannya itu emang basah dan lengket. Jadi nanti setelah ini udah kalis itu aku juga pakai minyak makan untuk memegangnya, karena emang ini adonannya basah dan lengket. Nah, ini aku mixer terus
terus ya, kita mixer dia sampai kalis. Dia tuh semakin lama dia tuh semakin gak lengket-lengket lagi ya, semakin udah menyatu. Jadi terlihat tuh dari adonannya tuh udah ngumpul semua, udah semakin elastis ya dia. Nah ini kayaknya sebentar lagi dia udah selesai, udah elastis. Ini aku kasih minyak makan dulu ya tangan aku mau coba lihat gimana adonannya itu udah window pan belum ya, udah kayak gini, udah elastis. Kalau kita tarik tipis-tipis itu dia nggak koyak. Nah ini kayak ini udah bisa di proofing ya, ini udah elastis nih, pasti lembut nanti rotinya. Nah kita biarin aja dulu dia di situ, terus kita tutup dengan kain serbet atau kain apapun itu biar nggak ada udara yang masuk, biar adonan kita nggak kering ya. Nah setelah lebih kurang 30-45 menit itu adonannya itu udah mengembang 2 kali lipat ya. Nah kita keluarkan udara-udara yang terperangkap di dalam adonan sebelum kita potong-potong nanti, dan kita bagi menjadi 12 bagian ya. Jadi satu loyang yang aku pakai itu loyang 22 itu, jadi aku bagi jadi 12 adonan. Nah ini dia, kalian bisa lihat sendiri gimana aku motong-motongnya. Aku bagi menjadi 12 bagian. Itu kalau kalian rajin, kalian bisa timbang satu adonannya itu kurang lebih beratnya itu 40 gram atau 35 sampai 40 gram ya. Nah karena aku malas, jadi aku udah coba ini aja, potong langsung bagi 12 gitu ya. Jadi ada yang kurang sama gitu, ada yang kecil, ada yang kebesar. Setelah dibagi menjadi 12 bagian, kita bulat-bulatin ya. Itu caranya pakai ini, aku pakai alas silikon itu, kalian bisa beli di mana aja gitu. Jadi dia nggak lengket kalau kita pakai alas ini ya. Kita jadinya enak mau ngebentuk dia menjadi bulatan-bulatan yang lucu. Nah ini udah hampir mau selesai ya, 12-nya dibulatin. Setelah ini selesai, kita diamkan dia selama 10 menit dan kita tutup lagi pakai kain serbet. 10 menit aja udah cukup ya. Nah ini dia udah lumayan sedikit mengembang. Kita ambil dari adonan pertama yang udah kita bulatin itu untuk kita isi. Nah kita kasih alas dulu ya biar dia nggak lengket. Kita balik ya, jadi ya yang mulus itu di luar, nah yang di dalamnya itu kita kasih isian. Aku pakai isiannya ini ya, selai coklat atau apa ini, coklat
Pokoknya coklatnya dia kalau udah, walaupun udah dingin rotinya dia tetap lumer. Kalau kalian mau pakai meses atau mau pakai coklat batang juga nggak apa-apa. Nah ini aku rounding lagi sampai bulat, terus aku masukin ke loyang yang udah aku kasih baking paper, dan kita lakukan sampai semua adonan terisi oleh coklat. Coklat Poratos ini namanya ya teman-teman. Di video ini aku kurang banyak persiapan karena sebetulnya awalnya aku nggak mau bikin ini di videoin, tapi akhirnya aku pengen juga ini dibikin video, tapi ya gitu deh jadinya persiapannya kurang matang. Next aku bakal bikin juga cara bikin roti mungkin dengan resep yang berbeda dan persiapannya juga lebih baik lagi dari yang sekarang. Dimaklumi ya teman-teman. Udah selesai semua, kita diamkan lagi itu kurang lebih 45 menit sampai dengan 1 jam ya. Kita tutup. Nah ini setelah 45 menit dia mengembang, ini hampir full ya. Jadi aku juga udah siapin susu full cream itu untuk dioles di atasnya, supaya nanti aku mau tabur wijen di atasnya biar dia lengket dan biar warna rotinya itu juga bagus ya. Jadi kita olesin dengan susu full cream. Kita olesin terus. Ini aku buatnya dari jam 3 sore dan ini udah mau maghrib ya, jadi aku udah pakai lampu. Jadi nanti hasil foto roti aku tuh kurang bagus karena udah gelap ya, tapi kalau sore mungkin masih bagus hasil fotonya. Nah ini udah aku taburin biji wijen. Setelah itu aku udah panasin juga tadi ovennya sebelumnya 10 menit ya. Terus aku taruh di rak paling bawah. Aku pakai api bawah aja, dan aku panggang selama 25 menit. Nanti setelah 5 menit terakhir itu aku pakai api atas. Dan ini setelah 25 menit matang, lihat penampakannya ini terlihat seperti gosong di atasnya ya, padahal enggak. Ini mungkin faktor cahaya karena ini udah malam juga ya. Dan ini dalam keadaan panas-panas kita olesin butter atau margarin ya. Ingat ya, dalam keadaan panas baru dikeluarkan dari oven langsung kita olesi sama margarin biar margarinnya langsung cair dan meresap ke rotinya, biar rotinya ini terjaga kelembapannya ya. Nah ini dia udah jadi. Terus aku pindahin ke piring. Jadi kalau kita pakai baking paper tuh, jadi kita tinggal angkat aja ya. Jadi dia nggak lengket sama loyang kita. Jadi lebih gampang proses pemindahannya dari loyang ke piring. Nah setelah ini selesai deh, saatnya kita untuk mencobanya. Ini terlihat dari bentuknya dia sangat empuk, enak, dan tuh lihat serat-serat rotinya sangat halus. Oke, kita ambil satu untuk kita coba ya. Ini memang beneran empuk, super duper. Ini resep yang anti gagal, kalian wajib coba ya. Tuh lihat, dia emang empuk banget ya. Mantul-mantul dia kalau dipencet. Nah ini kita
kita sobek ya, dan isiannya itu coklatnya lumer di dalam. Tuh lihat ya, lumer banget ya coklatnya. Tuh. Nah, ini aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya emang enak banget ya teman-teman. Kalian wajib coba ini. Rotinya ini nggak kalah sama toko-toko bakery yang ada di luar sana ya. Nah, ini udah ya semuanya, kalian wajib coba. Sekian deh untuk video Mama Alfa kali ini. Next Mama Alfa bakal bikin video masak roti dengan resep yang berbeda. Ditunggu ya teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.